Shalom, sahabatnya Mari yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan yang memberikan kehidupan dan memelihara kita sampai saat ini. Juga karena kasih dan anugerahnya yang besar, kita dapat bertemu kembali dalam ibadah online yang Mari yang ke-187 hari Sabtu 20 April 2024. Tema dalam ibadah online yang Mari yang ke-187 dalam sesi kesehatan adalah demensia. Sebagai pembicara, hambanya Bapak Dr. Edi Kristianto. Sahabat yang Mari yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan menaikkan pujian yang berkata, Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu yang Kau sediakan bagiku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan wahai yang Kau beri, habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku.
di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, wahai yang Kau beri habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa dan menyerahkan ibadah ini dalam pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami bersyukur Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami boleh beribadah bersama-sama dalam ibadah online yang mari yang ke-187 dalam sesi kesehatan. Kami berdoa menyerahkan Tuhan untuk semua hamba-hamba-Mu yang Kau percayakan untuk melayani, baik worship leader, pemain musik, bahkan Tuhan secara khusus yang akan menyampaikan materi tentang kesehatan, Dr. Edi Kristianto. Kiranya Tuhan Engkau mengurapi semua hamba-hamba-Mu yang akan melayani Engkau. Dan kami berdoa menyerahkan untuk semua fasilitas yang kami pakai. Kiranya Tuhan kuduskan, Tuhan tahirkan sehingga layak dipakai untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah online yang mari yang ke-187 ini dari awal pertengahan sampai selesai. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat yang mari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan pemaparan kesehatan, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan pujian Yesus kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu,
segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Bapak Ibu, saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita akan mendengarkan pemaparan kesehatan oleh hambanya Bapak Dr. Edi Kristianto dengan topik demensia. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya Bapak Dr. Edi Kristianto. Satu fakta mengejutkan loh, setiap 3 detik nih teman-teman, 1 orang di dunia mengalami demensia. Jadi betapa banyaknya ya. Nah, kita udah ngomong berapa detik nih dari tadi, berarti udah berapa orang nih yang bertambah demensianya, begitu ya. Ini data di dunia ya teman-teman ya. Dan insiden demensia di seluruh dunia itu meningkat dengan cepat, dan saat ini diperkirakan mendekati 50 juta orang yang sudah mengalami demensia ya. Di Indonesia diperkirakan ada sekitar 1,2 juta orang dengan demensia pada tahun 2016 yang akan meningkat menjadi 2 juta di tahun 2030 nih. Jadi makin tinggi usia harapan hidup, makin banyak yang kena demensia, dan 4 juta orang pada tahun 2050. Nah, teman-teman, apakah setiap orang pasti kena demensia kalau sudah tua? Jawabannya tidak. Nah, karena demensia bisa dicegah, teman-teman. Nah, itulah kenapa kita harus segera bicarakan ini ya. Saya sering kali terima pasien ya, teman-teman, di klinik saya di Samasta di Menteng ya, Jakarta ya. Itu banyak, beberapa itu sudah mereka mimpin perusahaan yang cukup besar gitu ya teman-teman ya. Terus kemudian setelah itu hanya dalam waktu beberapa tahun mengalami kemunduran dalam ingatannya, sampai akhirnya nggak ingat apa-apa. Anak pun juga nggak ingat teman-teman ya, seperti itu. Nah, apalagi mimpin perusahaan tentunya nggak bisa ya. Nah, teman-teman, sekarang kita akan bicarakan yang pertama mengenai kepikunan dan apa sih penyebabnya gitu ya. Nah, teman-teman, ternyata penyebab kepikunan itu ada 2. Yang pertama adalah proses penuaan yang normal. Biasanya sih nggak parah, teman-teman. Masih bisa bekerja, masih bisa aktivitas, ya, masih bisa mimpin perusahaan, bahkan kalau diperlukan, meskipun ingatannya tidak sebaik yang dulu. Tapi ini adalah hal yang normal, ya, dan tidak parah. Namun, kalau terjadi kepikunan yang terus bertambah dengan parah, teman-teman, makin hari makin memburuk, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan makin memburuk dengan cepat. Nah, ini hati-hati, ini berarti nggak normal nih, teman-teman, yang disebut dengan demensia. Ya, jadi teman-teman harus bisa membedakan nih. Nanti saya tunjukkan gejala-gejalanya, mana yang normal, mana yang tidak normal. Ya, nah, demensia sendiri itu ada 2 jenis. Ya, hari ini kita bicarakan demensia, tapi sebetulnya ada 2 jenis demensia. Yang pertama adalah Alzheimer, di mana pada Alzheimer ini, teman-teman, biasanya kondisinya lebih parah ya, itu sampai sel-sel sarafnya itu rusak, teman-teman, ya, itu Alzheimer. Yang kedua adalah demensia vaskuler, yaitu gangguan, jadi darahnya tidak bisa mengalir dengan baik ke otak nih, teman-teman, kekurangan oksigen di situ, kekurangan nutrisi untuk otak, sehingga terjadi demensia juga, namanya demensia vaskuler. Vaskuler itu dari kata pembuluh darah, ya. Nah, jadi ada 2 macam ini. Nah, teman-teman, ini adalah penyempitan pembuluh darah ke otak. Kalau teman-teman lihat ini ada yang kuning-kuning, ini yang nyumbat ya. Itu menyebabkan darah tidak bisa mengalir dengan baik ke otak nih, teman-teman. Sehingga otak kekurangan oksigen, kekurangan nutrisi, terjadi pengerutan otak dan terjadi demensia ya. Kalau penyumbatannya ini total sampai darah nggak bisa mengalir, jadinya stroke, teman-teman. Tapi kalau perlahan-lahan menyempit, terjadinya pengerutan otak dan demensia. Ya. Nah, demensia itu penyakit yang menyebabkan kematian sel otak lebih cepat daripada biasanya.
Nah, jadi perlu dicegah nih. Jadi demensia bukan bagian dari proses penuaan normal. Demensia menyebabkan kehilangan daya ingat, menurunnya kemampuan intelektual, dan bahkan kepribadiannya berubah. Yang tadinya sabar gitu ya teman-teman ya, sekarang menjadi pemarah gitu ya, pencuriga gitu ya. Yang tadinya hidupnya easy going, santai ya, setelah kena demensia menjadi gelisah ya, stres banget gitu ya. Nah, itu bisa terjadi begitu ya. Nah, coba bayangkan teman-teman kalau masuk di satu masa dari kehidupannya dengan demensia itu sangat-sangat menderita, teman-teman ya. Nah, bisa terjadi di usia dewasa, berapapun bisa terjadi, tapi terutama di usia 65 tahun ke atas ya. Nah, teman-teman, apa itu Alzheimer? Alzheimer itu disebabkan ada satu protein namanya peptida beta amyloid. Itu pada otak dan dinding pembuluh darah. Jadi ini yang menyebabkan sel otak itu menjadi mati, teman-teman, oleh endapan dari protein ini, ya, rusak dan mati, dan bahkan bisa menyumbat pembuluh darahnya. Dan endapan peptida beta amyloid ini disebabkan oleh radikal bebas. Karena itu teman-teman, kalau teman-teman ada yang merokok, sebaiknya segera berhenti ya. Karena radikal bebasnya itu atau reaktif oksigen spesies ini bisa menyebabkan timbulnya peptida beta amyloid ini ya. Demikian pula teman-teman kalau makan usahakan yang organik gitu ya teman-teman ya, karena pestisida, racun-racun itu bisa menyebabkan ini juga radikal bebas ya. Nanti kapan-kapan kita bicara lagi mengenai radikal bebas. Nah, peptida beta amyloid ini menyebabkan kematian sel otak dan penyumbatan pembuluh darah otak. Dan antioksidan, teman-teman, ini bermanfaat untuk mengatasi reaktif oksigen spesies ini dan memperbaiki kondisi Alzheimer ini juga, ya, teman-teman ya. Nah, sekarang perbandingan otak yang normal dengan otak yang Alzheimer, sebelah kiri adalah otak yang normal, ya, yang di bawahnya ini penampangnya, ya, kalau dipotong. Nah, sebelah kanan ini adalah otak yang telah terkena Alzheimer dan demensia, ya. Ini seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman lihat ini, dilihat ini nih, ukuran otaknya ya, besarnya beda. Ini lebih kecil yang sudah kena demensia. Kemudian celah otak itu ada celah-celahnya atau girus ya, atau celah-celahnya nih. Ini celah-celahnya kecil-kecil, tapi kalau sudah kena demensia celah-celahnya menjadi besar. Artinya apa? Otaknya mengkerut, teman-teman ya. Ini kalau dari penampangnya juga terlihat lebih jelas ya. Yang demensia otaknya menjadi lebih sedikit sel-sel otaknya, lebih mengecil, mengkerut ya. Nah, penyebabnya apa? Pertama, penyebabnya bisa juga disebabkan karena stroke ya. Kemudian jenis autoimun multiple sclerosis ya, meningitis radang otak, HIV ya, AIDS yang menyerang otak, cedera otak, gegar otak. Kalau naik motor jangan lupa pakai helm ya. Tumor otak, depresi nih. Teman-teman, depresi itu stres yang terus-menerus tidak diatasi dengan baik bisa menyebabkan demensia ya. Mengkonsumsi alkohol berlebihan seperti whisky misalnya kayak gitu ya. Kemudian riwayat keluarga yang menderita demensia, ini faktor genetik. Kemudian pertambahan usia, ya, demensia 65 tahun sama 40 tahun lebih mudah yang kena 65 tahun kalau nggak dijaga. Diabetes bisa menyebabkan demensia, darah tinggi, kolesterol tinggi, hati-hati, makanan berlemak, efek samping obat penenang dan pereda nyeri, hati-hati kalau nggak pakai obat penenang nggak bisa tenang gitu hidupnya gitu ya. Nah, teman-teman harus cari solusi nih. Jangan tergantung ke obat penenang terus ya. Kemudian kekurangan vitamin B1, B6, B12, vitamin E dan zat besi bisa menyebabkan demensia. Logam berat ya. Logam berat ini menyebabkan radikal bebas ya, teman-teman ya. Seperti merkuri ya, plembem dan sebagainya ya. Kemudian pestisida itu juga menyebabkan demensia ya. Nah, ini penyebab-penyebabnya. Nah, sekarang gejalanya apa ya, teman-teman ya? Nah, teman-teman perlu mengenali gejalanya. Ada 5 tahap ya. Nah, yang pertama di tahap pertama itu tahap yang paling awal ya, teman-teman ya. Gejalanya apa? Ini masih dalam tahap normal dan sebetulnya tidak ada gejala. Nah, ini nih masalahnya nih, teman-teman. Jadi di tahap pertama ini jarang yang ketahuan. Nah, fungsi otak sih masih normal ya. Nah, tapi belum ada gejala-gejala yang terlihat. Tapi kalau teman-teman lagi kebetulan nggak sengaja di MRI, mulai terlihat tuh ada pengerutan, gitu ya teman-teman ya. Oke, tahap kedua. Tahap kedua itu aktivitas sehari-hari tidak terpengaruh ya. Jadi kalau teman-teman masih mimpin perusahaan, masih bisa oke. Yang dokter masih bisa praktek bahkan ya. Yang notaris masih bisa praktek ya. Namun sulit melakukan beragam kegiatan bersamaan. Misalnya teman-teman lagi
mempersiapkan materi meeting nih, lagi nyiapin materi meeting, diajak ngomong ya langsung buyar semuanya gitu ya, nggak bisa bersamaan ya. Kalau teman-teman lagi apa namanya misalnya berkebun gitu ya, lagi ngurus-ngurus kebun, teman-teman nggak bisa di sela-sela gitu ya. Kegiatan yang lain itu akan buyar semuanya gitu ya. Kalau dulunya bisa gitu ya. Kemudian sulit membuat keputusan ya, misalnya keputusan yang sederhana pun kadang-kala sulit. Kita mau makan di restoran atau restoran B, dia kebingungan gitu ya. Sulit memecahkan masalah. Ada masalah tidak bisa dipecahkan. Dulunya bisa. Kemudian mudah lupa akan kegiatan yang belum lama dilakukan ya. Jadi bukan yang lama ya. Jadi kalau demensia ini terjadinya lupanya itu yang baru dulu. Misalnya nih, tadi apa kacamata taruh di mana ya gitu ya. Lupa dia. Terus tadi saya sudah makan atau belum ya gitu ya. Dia lupa juga. Tapi kalau ditanya lahirnya di mana ya, ingat ya gitu ya. Jadi yang hilang yang baru-baru dulu. Kemudian kesulitan memilih kata-kata yang tepat. Maksudnya ini mau ngomong jalan-jalan ke Kokas misalnya ya. Tapi itu saya tuh maksudnya mau ini, nggak bisa ngomong apa gitu ya. Iya, kalau orang lain bilang, apa, jalan-jalan, oh iya jalan-jalan gitu, baru tahu gitu. Padahal tadinya enggak gitu ya. Jadi kesulitan memilih kata-kata yang tepat. Nah, teman-teman perhatikan, kalau biasanya orang-orang suka nggak aware dengan tahap kedua ini. Harus segera ditolong, teman-teman. Ya, jangan sampai masuk ke tahap yang selanjutnya. Tahap pertama memang kadang-kadang nggak ketahuan, tapi tahap kedua sebetulnya sudah bisa dikenali. Ya, nah, kalau itu berlanjut terus akan masuk tahap ketiga, yaitu gangguan mental dan kepribadian ya. Jadi mudah marah, biasanya begitu ya, mudah tersinggungan gitu ya, baperan gitu ya. Tadinya nggak baperan, sekarang jadi baperan ya. Tadinya kalau di ngomong sedikit itu sopan, sekarang tiba-tiba bentak gitu teman-teman ya. Nah, kemudian tahap ketiga ini bisa tersesat saat melewati jalan yang biasa dilalui. Misalnya jalan pagi gitu ya. Jalan pagi bisa jalan perginya, nggak bisa pulangnya. Padahal biasanya melewati jalan yang sama di komplek perumahannya. Misalnya begitu ya. Kesulitan mempelajari hal-hal yang baru ya. Tadinya apa namanya misalnya eh, mempelajari hal baru, misalnya bermain kartu gitu ya, yang untuk hal yang baru nggak bisa ya, belajar sesuatu yang baru, belajar menyulam pun juga nggak bisa gitu misalnya ya. Nah, kemudian suasana hati datar dan kurang semangat, nggak semangat gitu ya. Tadinya semangat banget ya, kalau kalau saya hobinya mancing ya, kalau orang demensia yang mancing misalnya gitu ya. Tadinya semangat nih kalau diajak mancing, sekarang nggak mau, dia mau di rumah aja gitu ya. Dan menurunnya kemampuan bersosialisasi ya. Nggak mau bergaul lagi dengan teman-temannya, juga nggak mau ya, bahkan kadang-kadang dengan keluarganya nggak mau bergaul gitu ya. Nah, kalau ini dicuekin terus sama keluarganya, akan masuk tahap keempat. Tahap keempat ini membutuhkan bantuan orang untuk aktivitas sehari-hari, seperti misalnya makan nggak bisa sendiri, mandi harus dimandiin, pakaian harus dipakein gitu ya. Kemudian perubahan pola tidur, biasanya nih malamnya nggak tidur, siangnya tidur nyenyak begitu. Kesulitan membaca dan menulis ya, apatis, menarik diri dari lingkungan sosial, dan halusinasi ya, suka saya didatengin sama ayahnya dia yang sudah meninggal misalnya ya, datengin ya. Terus tadi itu ada orang masuk ke rumah, badannya putih, rambutnya panjang, dan sebagainya, macam-macam lah teman-teman, halusinasi ya. Kemudian mudah marah dan bersikap kasar ya, bahkan sering banting-banting barang misalnya yang tadinya dia nggak pernah lakukan ya. Nah, jadi kalau teman-teman menemui seperti ini, jangan orang itu diasingkan teman-teman ya. Teman-teman harus tahu kemungkinan dia sudah kena demensia gitu ya. Nah, kalau makin diasingkan, makin dijauhi, makin parah lagi teman-teman. Nggak ditolong demensianya, masuk tahap kelima. Ini tahap yang paling berat nih teman-teman. Tidak dapat hidup mandiri sama sekali ya. Kemudian kehilangan kemampuan dasar, berjalan tidak bisa, duduk pun bisa jatuh, buang air kecil, buang air besar di kasur gitu ya, harus pakai pampers ya. Tidak mengenali anggota keluarga ya, dan kesulitan mengenali wajah terutama tuh ya. Kamu siapa ya gitu ya, dan tidak mengerti bahasa percakapan sehari-hari ya. Tadinya bahasa Jawa bisa, Indonesia bisa, Mandarin bisa, sekarang bahasa Indonesia juga nggak bisa gitu ya, seperti ini, nggak bisa komunikasi ya. Ini gejala yang paling berat.
Nah, karena itu teman-teman waspada, jangan sampai masuk ke tahap yang keempat atau ketiga, keempat atau kelima ya. Nah, jadi harus cepat dikenali ya. Nah, sekarang bagaimana pencegahan dan penanganannya? Pencegah demensia, yang pertama berhenti merokok itu yang terbaik. Kemudian termasuk perokok pasif ya, olahraga yang teratur, ya olahraga meningkatkan suplai darah ke otak, ya kemudian tidur yang cukup, ya pola makan yang sehat. Otak itu beristirahat pada waktu kita tidur, bukan hanya badan kita ya. Jadi kalau otaknya nggak diistirahatkan, ya teman-teman ini bisa mengalami demensia lebih cepat ya. Kemudian pola makan yang sehat, hindari makanan-makanan yang banyak pestisidanya. Bahkan teman-teman hindari makanan yang mengandung lemak trans, itu sangat jahat ya. Fast food misalnya ya, itu akan mempercepat kerusakan otak dan penyumbatan pembuluh darah. Jangan gunakan vetsin terlalu banyak ya. Kalau kami sekeluarga nggak pernah pakai vetsin malahan ya. Kemudian konsumsi suplemen untuk otak ini sangat bagus. Omega 3 ini sangat-sangat bagus untuk otak. Kemudian Sistans ya. Kemudian hindari alkohol yang berkadar tinggi ya, seperti misalnya whisky 40% tua gitu ya. Teman-teman hindari ya. Yang di NTT jangan minum Shopee ya, Shopee itu tua juga ya, hindari ya. Kemudian menjaga berat badan ideal, orang-orang yang obesitas ternyata lebih mudah mengalami demensia daripada yang tidak obesitas. Aktif berpikir ya, seperti membaca, nulis, main catur, teka-teki silang, main game juga bagus sih teman-teman, melatih otak ya, game yang bagus tentunya ya. Kemudian rutin memeriksa tekanan darah, gula darah, kolesterol, kalau tinggi segera diatasi. Kalau ada stres, konsultasi ke psikolog bila mengalami stres dan depresi, jangan biarkan berkepanjangan. Nah, sekarang kalau sudah terlanjur gimana demensianya ya? Nah, teman-teman, kalau ada keluarga yang mengalami demensia, ini cara berkomunikasinya gunakan kalimat pendek ya. Sederhana dengan gerakan isyarat dan kontak mata ya. Dan terus olahraga untuk meningkatkan kekuatan, keseimbangan, dan kesehatan jantung. Jangan biarkan orang tua yang demensia atau nggak tua pun juga, ya udah namanya udah tua, ya udah biarinlah duduk-duduk aja. Jangan, itu makin memburuk ya. Kemudian melakukan aktivitas menyenangkan seperti yang dia suka, memasak mungkin, berkebun, melukis, mancing, main musik, dan sebagainya ya. Membuat agenda sebagai alat bantu mengingat acara sehari-hari ya. Jadi ditulis nih, makan jam segini, jalan-jalan jam segini, jemuran jam segini, dan seterusnya ya. Kemudian suplementasi ini sangat menolong, yaitu omega 3 dan Sistans, ini cocok untuk otak, yang apalagi yang sudah mengalami demensia ya, mencegah maupun mengatasi. Nah, sekarang saya sampaikan mengenai manfaat omega 3 dari ikan ya untuk demensia. Nah, omega 3 itu terdiri dari dua struktur ya, yang disebut sebagai EPA dan yang kedua DHA ya. Nah, si EPA ini itu memperbaiki sirkulasi darah. Jadi teman-teman, kalau EPA-nya cukup dalam darah, sirkulasi darah ke otak menjadi bagus ya. Ya ke jantung juga bagus. Kemudian kalau DHA ini dia berfungsi memberikan nutrisi atau makanan ya untuk saraf dan otak gitu ya, teman-teman ya. Itu DHA. Nah, ini ada satu jurnal yang menarik. Nanti teman-teman bisa browsing sendiri jurnalnya. Kalau kesulitan nanti bisa WA saya berikan kalau mau mempelajari lagi jurnalnya ya. Itu manfaat EPA dan DHA itu di dalam. Jadi diukur nih teman-teman ya. EPA dan DHA-nya di dalam darah ternyata itu berhubungan erat dengan fungsi daripada otak, kondisi otaknya. Ya, jadi di penelitian ini dilakukan pengujian kadar omega 3 di dalam darah, namanya indeks omega 3. Teman-teman kalau mau ngecek itu di laboratorium di Prodia juga ada tuh profil omega 3 ya. Nah, itu ternyata indeks omega 3 yang lebih rendah itu berhubungan dengan peningkatan resiko kematian. Ternyata teman-teman nih, ini unik sekali ya. Omega 3-nya rendah, ternyata matinya lebih mudah, teman-teman ya. Kemudian lebih mudah kena stroke, lebih mudah kena pengerutan otak, gangguan kecerdasan, demensia, bahkan gangguan jiwa dan masalah otak lainnya ya. Itu kalau kadar omega 3 di dalam darahnya rendah ya. Dan ini penelitian ini cukup menarik ya. Ini dilakukan di Jerman ya penelitiannya ya. Oke, nah terus ternyata DHA itu berperan dalam pembentukan otak selama kehamilan. Jadi ibu-ibu yang hamil kekurangan DHA, maka kecerdasan anaknya bisa terganggu tuh teman-teman ya. Dan EPA dan DHA ini memelihara fungsi otak dari bayi sampai dewasa dia menjaga ya. Dan untuk orang-orang yang sudah terkena demensia, ini diingat ya,
DHA-nya harus diberikan di atas 600 mg per hari. Ya, memang kalau pada ikan susah ngukurnya, tapi kalau pada suplemen lebih mudah gitu ya. 600 mg DHA per hari itu akan ternyata signifikan memperbaiki demensia. Ada orang dikasih omega 3 gitu ya, sehari hanya 1 atau 2 soft gel gitu ya, terus dia bilang kok nggak membaik ya demensia, karena kurang dosisnya teman-teman ya. Kemudian otak ini mendapat 20% dari semua darah yang dipompa ke jantung. Jadi aliran darah ke otak ini dipengaruhi oleh EPA, teman-teman ya. Jadi kalau EPA-nya kurang, ya darahnya kurang ngalir juga ya. Jadi dua-duanya harus cukup, DHA dan EPA ya. Nah, teman-teman, EPA dan DHA ini juga meredakan peradangan di otak. Orang-orang yang tersumbat pembuluh darahnya kemudian mengalami stroke, terjadi peradangan di otak, ternyata pada waktu diberikan EPA dan DHA, stroke-nya lebih cepat membaik gitu ya. Nah, sekarang begitu dahsyatnya dan bermanfaatnya omega 3 ini, apakah ada side effect sampingnya? Jawabannya ada, teman-teman ya. Bahkan ini ada satu penelitian yaitu Oxidation of Marine Omega 3 Supplements. Ini penelitian ini dilakukan di New Zealand, teman-teman. Jadi mereka meneliti suplemen-suplemen omega 3 yang ada di pasaran ya. Ternyata, teman-teman, sebagian itu malah membahayakan. Nah, ini kita yang harus waspada nih. Supaya teman-teman tahu nih gimana caranya memilih, meskipun omega 3 ini bagus, tetap harus tahu cara memilih yang baiknya. Karena kalau teman-teman kita sampai mendapatkan omega 3 yang teroksidasi namanya ya, itu akan justru membahayakan ya. Nah, jadi gini, omega 3 itu tadi kan teman-teman ingat ya, terdiri dari EPA dan DHA. Nah, ternyata DHA itu adalah jenis lemak tidak jenuh. Tidak jenuh itu artinya apa? Artinya dia bisa mengikat radikal bebas. Radikal bebas bisa bereaksi dengan dia, itu namanya lemak tidak jenuh. Jadi kalau DHA nih ketemu dengan radikal bebas, misalnya dari perokok, dari pestisida, dari oksidasi, polusi udara bahkan ya, maka DHA kena oksigen pun gitu ya, maka DHA dan apa namanya radikal bebas ini akan bereaksi langsung clock gitu ya, membentuk lipid peroksida. Ya, ini peroksida maksudnya ya. Lipid peroksida atau peroksida lemak. Nah, ini sangat berbahaya ya, harmful untuk resiko kesehatan. Jadi ada orang saya minum omega 3 kok tambah kental darahnya. Sekarang ada penyumbatan pembuluh darah di mana-mana, kemungkinan terbentuk lipid peroksida di omega 3 yang dia konsumsi ya. Nah, jadi di penelitian itu dikatakan bahwa stabilitas suplemen omega 3 di pasaran terhadap oksidasi itu sangat bervariasi. Jadi antara 11-62% produk omega 3 ini di New Zealand ya, teman-teman yang sudah di riset ya, telah mengalami oksidasi. Artinya sudah terbentuk lipid peroksida itu. Nah, proses oksidasi terjadi pada mulai dari proses produksi sudah teroksidasi, teman-teman ya. Karena begitu kalau itu diproduksi di kondisi yang tidak vakum, maka akan terjadi lipid peroksida karena oksidasi dengan udara tadi ya. Dan juga ditemukan bahwa produk-produk yang sudah 1 bulan, baru 1 bulan nih ditaruh di tokonya, itu sudah banyak yang sudah teroksidasi ya. Nah, itulah teman-teman. Jadi teman-teman perlu menyadari bahwa omega 3 sangat banyak manfaatnya, namun omega 3 ada juga yang berbahaya gitu teman-teman ya. Nah, ini apa bahaya lipid peroksida pada omega 3 yang teroksidasi? Pertama, lipid peroksida ini akan menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Bukan hanya pembuluh darah yang ke otak, namun juga ke jantung ya. Jadi ini sangat berbahaya ya. Yang kedua, ternyata lipid peroksida itu juga menimbulkan kerusakan pada sel-sel otak dan mendatangkan penyakit Alzheimer tadi, terbentuknya protein tadi, sehingga yang merusak otak tadi ya, sehingga terjadi penyakit demensia jenis Alzheimer ya. Jadi bisa merusak sel otaknya, juga bisa menyebabkan penyumbatan pembuluh darahnya ya. Nah, teman-teman, tapi tidak usah khawatir. Sekarang gimana nih caranya menemukan omega 3 yang bagus? Nah, ini ada satu jurnal yang menarik, dikatakan bahwa omega 3 yang dilengkapi dengan antioksidan, karotenoid, dan vitamin E ternyata itu memberikan hasil yang terbaik ya. Nah, jadi teman-teman, kalau kita ingat yang tadi, kalau di DHA-nya ini teman-teman ya, di omega 3-nya ini
itu ditambahkan vitamin E, bukan kita minumnya berbarengan, enggak. Pada waktu proses produksi itu sudah ditambahkan vitamin E, maka vitamin E ini akan mengeliminir radikal bebas yang kemungkinan bisa terbentuk di situ. Nah, pada waktu radikal bebasnya diatasi, tidak terbentuk lipid peroxide. Jadi benar-benar penting teman-teman kalau mengkonsumsi omega 3, pastikan teman-teman mendapatkan omega 3 yang bagus, yang di dalamnya sudah dilengkapi dengan vitamin E, teman-teman ya. Ini syaratnya menurut jurnal ini ya. Nah, jadi pada orang-orang yang diberikan omega 3 plus vitamin E tadi, orang yang sehat secara dilakukan survei, orang yang sehat secara kognitif berusia 65 tahun ini diberi. Jadi orang-orang sehat nih ya. Yang sehat maksudnya secara otaknya nggak bermasalah, kecerdasannya tidak terganggu, usianya 65 tahun ya. Nah, diberikan omega 3 yang tadi ya, yang berisi vitamin E tadi ya, dan juga sebagian lagi nggak dikasih omega 3, dikasih placebo, artinya omega 3 bohongan ya. Nah, yang tidak berbahaya tapi itu placebo, bukan omega 3 isinya ya. Kemudian dibandingkan. Hasilnya setelah 24 bulan atau 2 tahun, orang-orang yang menerima suplemen omega 3 yang dikasih vitamin E tadi ya, memiliki kognitif atau kecerdasan yang lebih baik dibandingkan yang dikasih placebo, teman-teman ya. Jadi ini terbukti di penelitian ini bahwa omega 3 yang diberikan antioksidan vitamin E ini ternyata memang benar-benar sangat bermanfaat gitu ya. Jadi itu cara memilihnya. Nah, sekarang gimana cara memilihnya? Pertama, teman-teman gunakan EPA dan DHA-nya yang 3:2. Ini perbandingannya sangat penting karena ini optimal untuk tubuh. EPA-nya 3 bagian, misalnya EPA-nya 180 mg, DHA-nya 2 bagian atau 120 mg misalnya ya. Yang tadi diperkaya vitamin E sejak dari proses produksinya. Jadi dalam satu soft gel-nya sudah ada vitamin E-nya. Terus jenis ikan yang direkomendasikan yang terbaik omega 3-nya adalah salmon, anchovies atau teri ya, kemudian sarden ya. Dan ini dibuat dari ikan laut, dari laut yang bersih ya, yang bebas kontaminan, biasa dari Alaska gitu ya. Itu yang direkomendasikan. Oke, ini salah satu contoh. Jadi EPA 180 mg, DHA 120 mg, vitamin E-nya 20,1 mg. Ya, ini yang sangat ideal ya, ini yang saya konsumsi teman-teman ya. Dan untuk kesehatan otak dan pembuluh darah, jadi teman-teman yang ini yang tidak mengalami demensia ya, apalagi yang umurnya sudah 40 tahun ke atas, teman-teman saya sarankan konsumsi 3 soft gel sehari ya. Ini satu soft gel itu 1 gram lebih sedikit ya. Teman-teman konsumsi 3 soft gel per hari ya. Misalnya sekaligus pagi 3 juga boleh gitu teman-teman, nggak masalah, atau pagi 2 malam 1 dan sebagainya terserah, atau sehari 3 kali juga boleh ya, pokoknya sehari 3 ya. Nah, kalau sudah terlanjur mengalami demensia atau Alzheimer, teman-teman konsumsi paling sedikit 5 ya, saya biasanya sarankan 6 ya, tapi 5 masih oke sih, 5 sampai 6 soft gel. Tadi teman-teman ingat DHA yang diperlukan pada kondisi demensia adalah 600 mg minimum ya. Jadi kalau 5 soft gel itu dapatnya 600 teman-teman ya. Nah, saya biasa sih sarankan 6. Jadi pagi 2, siang 2, malam 2 atau pagi 3, malam 3 seperti itu ya. Dan teman-teman akan lihat hasilnya ya, itu sangat bagus ya. Oke, nah satu lagi saya tambahkan sedikit mengenai Sistans. Sistan ini adalah traditional Chinese medicine ya. Jadi ini herbal yang ditemukan di Cina ya. Tapi biarpun demikian itu juga banyak dipakai di penanganan medis untuk orang-orang yang selain omega 3 tadi ya, yang mengalami demensia, yaitu mengenai Sistans tubulosa ya. Ini ada risetnya bagus banget ya, teman-teman nanti bisa browsing-browsing sendiri di risetnya ini. Ini terbuat dari herbal Sistans ya, itu ditanam. Kalau di Cina itu dari lebih dari 1.200 tahun yang lalu ini sudah dipakai ya. Jadi orang-orang yang mengkonsumsi herbal ini di Cina itu sampai tua itu mereka nggak pikun teman-teman gitu ya. Dan ini manfaatnya apa? Ternyata setelah diteliti, Sistan ini meningkatkan kerja neurotransmitter otak. Artinya apa? Otak itu bekerja dengan hantaran saraf. Jadi hantaran-hantaran sarafnya itu sangat bagus ya. Yang kedua, meningkatkan aliran darah ke otak sehingga otak sehingga otak mendapatkan nutrisi yang sangat baik ya. Nah, untuk teman-teman yang saya sarankan kalau yang sudah mengalami demensia ya, teman-teman gunakan omega 3 seperti tadi ya, 5 sampai 6 soft gel per hari ditambahkan dengan Sistans. Biasanya Sistans ini dipasarkan dengan 150 mg ya. Jadi sehari 2 kali, pagi dan malam. Bisa diminum bersama dengan omega 3-nya tadi ya.
Nah, terakhir saya akan nyampaikan mengenai kisah kehidupan ya. Ini kisah yang sering kali ketemu teman-teman ya. Saya coba tuliskan ya dari pengalaman banyak sekali pasien-pasien saya yang mengalami kejadian-kejadian seperti ini. Anaknya tuh sering cerita ke saya ya. Nah, teman-teman kalau kalau pasien-pasien saya berobat ke klinik kami di Samasta itu ya, biasanya kalau saya sediakan waktu itu sampai 1 jam per orang teman-teman, karena mereka bisa cerita gitu ya, dan saya bisa menggali informasi lebih banyak. Nah, ini salah satu kisahnya. Ya, ini saya samarkan, jadi saya sebut aja namanya Andi ya. Andi adalah seorang pekerja keras di perusahaannya. Ya, Andi berasal dari keluarga yang miskin di sebuah desa. Namun Andi memiliki impian yang besar, yaitu untuk memperbaiki perekonomian keluarganya dan membelikan rumah yang layak untuk kedua orang tuanya yang di kampung yang miskin juga gitu ya. Nah, buat Andi tidak ada waktu untuk bersenang-senang, hanya bekerja dan mencapai impian yang dia prioritaskan. Andi juga sering nih mengirim WA ke orang tuanya. Jadi si Andi ini jarang pulang kampung, teman-teman, karena pekerjaannya ya. Dan dia benar-benar bertahun-tahun dia kerja terus untuk mencapai impiannya. Ya, dia sering mengirim WA ke orang tuanya, "Bapak dan Ibu, aku ingin sekali membahagiakan Bapak dan Ibu. Doakan anakmu ini supaya tetap sehat dan makin sukses di perusahaan tempatku bekerja. Nanti bila aku sudah sukses dan punya banyak uang, aku akan sediakan banyak waktu untuk Bapak dan Ibu. Kita akan jalan-jalan ke Bali bersama. Aku juga ingin memberikan rumah untuk Bapak dan Ibu supaya tidak usah kontrak rumah lagi. Saat ini aku belum bisa pulang kampung. Namun percayalah, suatu saat kita akan punya banyak waktu untuk bersenang-senang bersama-sama." Peluk cium Andi ya. Dia sudah 7 tahun nggak pulang kampung, teman-teman ya. Nah, bulan demi bulan, tahun demi tahun terus berlalu, Andi makin sukses di perusahaannya, dan saat ini sudah hampir 10 tahun berlalu, dan Andi sudah menjabat sebagai direktur utama nih. Sukses ya buat si Andi. Nah, dengan penuh antusias, Andi memutuskan segera mewujudkan impiannya untuk kedua orang tuanya. Andi pun segera memesan tiket pesawat dan pulang ke kampungnya ya. Ini si Andi ini, saya lupa, si Andi ini juga WA-nya dia itu sudah mulai jarang dibalas sama orang tuanya, gitu ya. Nah, sesampainya di rumah kedua orang tuanya, Andi segera memeluk mereka sambil menangis karena rindu dan bahagianya. Namun kedua orang tuanya hanya terdiam. Kata pertama yang keluar dari mulut mereka adalah, "Kamu siapa ya? Mau cari siapa?" Andi tertegun dan segera menyadari situasinya. Setelah adiknya menjelaskan, ayah dan ibu mengalami kepikunan sejak 2 tahun terakhir. Dokter mengatakan mereka menderita demensia. Andi terpukau. Impiannya untuk membahagiakan kedua orang tuanya pudar sudah. Nah, pesan apa dari kisah kehidupan ini, teman-teman? Jangan tunggu untuk menjadi kaya untuk membahagiakan kedua orang tua kita ya. Sekarang teman-teman waktunya ya. Nah, demensia bisa dicegah dan diatasi. Masih ada harapan untuk mereka. Nah, ini ada nomor telepon saya. Nanti teman-teman yang membutuhkan informasi lebih lanjut bisa hubungi nomor telepon ini. Ini nomor telepon saya dan Dr. Reni ya, 0815 958 0140. Sahabat yang Maria yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita telah mendengarkan pemaparan kesehatan dengan topik demensia yang telah disampaikan oleh hambanya Bapak Dr. Edi Kristianto. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua dan dapat diterapkan dalam kehidupan setiap hari. Terima kasih kami ucapkan kepada hambanya Bapak Dr. Edi Kristianto atas penyampaian materi kesehatan mengenai demensia, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu tim penata layanan yang telah melayani. Tuhan Yesus memberkati dalam kehidupan sehari-hari, keluarga, pekerjaan, dan seluruh pelayanannya. Amin. Sekarang diberikan kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Yamari. Silahkan mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor 3910 033700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya yang memimpin doa syafaat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa syafaat bersama-sama. Bapa yang pengasih dan penyayang, Allah yang maha pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas urapan
daripada Roh Kudus dalam kehidupan hamba-hamba-Mu tim penata layanan yang telah melayani, dan juga Bapak Dr. Edi Kristianto yang telah menyampaikan materi kesehatan dengan judul kepikunan atau demensia dalam ibadah Onalia Mari ke-187 pada hari Sabtu 20 April 2024. Kami percaya pemaparan kesehatan mengenai kepikunan atau demensia yang begitu jelas, baik sebab, akibat, dan juga pengobatan serta pencegahannya, kiranya dapat menjadi berkat bagi seluruh sahabat Yamari yang setia bersama-sama beribadah, agar seluruh kehidupan kami semua berbola kepada apa yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Dr. Edi Kristianto, sehingga kami boleh terhindar dari yang namanya kepikunan atau demensia, sehingga kehidupan kami terus berlangsung dengan baik dan juga boleh menjadi berkat bagi orang di sekitar kami, demikian juga bagi diri kami sendiri. Allah Bapa di surga, berkati hamba-hamba-Mu tim penata layanan, baik worship leader, pemain musik, tim multimedia, dan juga Bapak Dr. Edi Kristianto dalam kehidupan pribadi, keluarga, pelayanan daripada hamba-hamba-Mu kemanapun Tuhan mengutus mereka. Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, mohon akan penyertaan dan pimpinan kepada hamba-hamba-Mu tim penata layanan, dan juga hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Mulyadi Sulaiman dalam seluruh persiapan, agar berkat Tuhan yang dipersiapkan melalui ibadah Onalia Mari ke-188 pada hari Sabtu 27 April 2024 memberkati setiap sahabat Yamari yang selalu setia mengikuti ibadah ini dimanapun mereka berada. Allah Bapa di surga, hamba menyerahkan tim pekebaran Injil Yamari Pusat pada hari Rabu tanggal 24 April sampai tanggal 2 Mei 2024 dari Jakarta akan melakukan perjalanan Anjang Sana ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Madiun, Jawa Barat, Jakarta, dan tanggal 4 sampai tanggal 9 Mei 2024 akan melanjutkan perjalanan Anjang Sana ke Samarinda dan Makassar. Kiranya urapan Roh Kudus terjadi dalam seluruh kehidupan tim yang Tuhan utus, sehingga seluruh pelayanan juga yang Tuhan percayakan untuk dilakukan dapat memberkati seluruh pengurus di setiap daerah yang dikunjungi, juga seluruh sahabat-sahabat Yamari di setiap daerah, di mana seluruh ibadah yang dijalankan juga boleh memperlengkapi seluruh pengurus dan sahabat-sahabat Yamari di setiap daerah. Kiranya juga perkunjungan tersebut dapat lebih mempererat hubungan antara Yamari Pusat dan Yamari Cabang, sehingga berdampak bagi pelayanan yang akan dilakukan, juga terjadi pelipat gandaan jiwa yang baru yang dibawa kepada Tuhan. Allah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kuasa Tuhan terjadi dalam seluruh kehidupan sahabat Yamari yang bersama-sama beribadah, yang sedang mengalami berbagai persoalan hidup, juga yang saat ini terbaring di rumah sakit maupun di rumah mereka karena mengalami sakit kanker, sakit tumor, sakit jantung, sakit demam berdarah, yang menjalani cuci darah, sakit stroke, darah tinggi, dan lain-lain. Hamba berdoa agar kuasa Tuhan boleh mereka alami, dan juga jamahan Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka, sehingga boleh dapat memperoleh kesembuhan, juga pemulihan, dan berkati tim medis yang merawat dan juga obat-obatan yang dipakai, agar di dalamnya mempercepatkan kesembuhan dan pemulihan daripada hamba-Mu, serta memberikan jalan keluar bagi mereka yang mengalami jalan buntu karena himpitan oleh tantangan hidup, sehingga sukacita dan damai sejahtera Tuhan melingkupi kehidupan mereka agar kembali tegar menjalani kehidupan ini.
Khusus juga hamba berdoa untuk kesembuhan dan pemulihan kesehatan dari Bapak Evangelis Michael Bambang Suwono pasca operasi katarak mata kiri. Bapak Pendeta Yanwar Adisoma di Semarang yang mendapat perawatan dengan peralatan sonde. Bapak Lian Sian Liang Jakarta yang mengalami kanker darah akut. Bapak Yansen, Bapak Iwan Arif di Sydney, pemulihan pasca dirawat. Bapak Hadiku dari Makassar yang saat ini sedang menjalani pemeriksaan rongga mulut di Rumah Sakit Guangzhou, Cina. Ibu Christine istri Bapak Dani Firdaus check up kesehatan di Singapura pasca operasi. Ya Tuhan, yang kuasa-Mu tidak pernah berubah, kiranya mereka semua boleh mengalami akan kuasa Tuhan, boleh mengalami akan pertolongan Tuhan, agar mereka boleh sembuh dan mereka boleh mengalami pemulihan secara cepat. Juga berkati akan seluruh kehidupan mereka, agar mereka melihat bahwa sungguh kesembuhan dari Tuhan adalah nyata di dalam seluruh kehidupan daripada hamba-hamba-Mu. Demikian juga yang menatang persiapan melahir anak perempuan dari Dr. Andreas Sanusi Kurniawan dan Ibu Liliana, cucu ketiga mereka yang akan melahir di Houston, Amerika Serikat. Dan saat ini kedua kekasih kami, Dr. Andreas Sanusi Kurniawan bersama dengan Ibu Liliana sedang ada di Amerika. Kiranya melahir dengan baik dan juga cucu ketiga mereka dalam keadaan sehat. Allah Bapa di surga, kami juga berdoa untuk lembaga Gereja Aras Nasional, baik PGI, PGRI, PGPI, KWI, PBI, GMHK, GOI, Bala Keselamatan Indonesia, juga gereja-gereja lokal dan lembaga-lembaga Kristen lainnya dengan seluruh program pelayanan yang sedang dijalankan dan juga yang akan dijalankan agar terwujud membangun manusia seutuhnya. Juga seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani dengan seluruh pergumulan hidup dan kebutuhan. Demikian juga pembangunan gereja dan juga seluruh program yang membutuhkan dana untuk misi. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan yang berkati, Tuhan yang sertai, bukakan jalan berkat-Mu, agar yang demikian Tuhan seluruh pelayanan baik gereja, lembaga-lembaga Kristen lainnya terus maju, sehingga yang demikian Tuhan banyak jiwa dan juga masyarakat yang boleh diberkati dengan seluruh kehadiran baik gereja dan lembaga-lembaga Kristen lainnya di semua tempat yang ada di Indonesia ini. Allah Bapa di surga, inilah doa permohonan dan ucapan syukur kami kepadamu, dan doa ini kami panjatkan tidak ada nama lain, hanyalah demi Yesus Kristus Tuhan, Allah yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami, penjawab doa yang pasti. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah dan menerima doa berkat yang akan dipimpin oleh hambanya Bapak Evangelis Michael Bambang Suwono. Namun sebelumnya mari kita memuji Tuhan dengan pujian yang berkata, serahkanlah hidupmu padanya. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalamnya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian abadi. Bapak Ibu Saudara-saudari, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa
cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. Shalom, sampai bertemu di ibadah online Mari yang ke-188. Tuhan Yesus memberkati.